Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah akan menjunjung tinggi etika jabatan, akan mengikuti jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya, kerja sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Apa kabar Pak Kaso? Selamat datang, Mbak Nilo. Inilah Pesawat dia Udara. markas. Di sini kantornya Kepala Staf Angkatan Udara beserta para stafnya. Luar biasa. Ini pesawat Bapak, saya tahu Pak Kaso Iya. ini adalah penerbang Sukhoi ya Pak ya? Ini pesawat Sukhoi 27, pesawat kebanggaan Angkatan Udara. Home base-nya ada di Makassar. Iya, iya. Kebetulan saya menerbangkan ini kurang lebih 9 tahun juga. Sekarang kangen nggak Pak terbang ini? Kangen, tapi biar adik-adik yang terbang. Karena lebih fokus ke yang lebih besar ya Pak ya? Lebih banyak kerjaannya, lebih strategis yang harus diurusin. Benar. Saya izin masuk ke ruangan Bapak, kita ngomong-ngomong di dalam boleh ya Pak ya? Ya, Oke. mari. Ini adalah foto Kasau dari masa ke masa. Oke. Saya kebetulan Kepala Staf Angkatan Udara yang ke-24, Kepala Staf Angkatan Udara yang pertama. Oke. Kita sedang mengajukan gelar pahlawan nasional untuk beliaunya. Oke. Ini masih sedang berproses. Oke, kita Ya, lihat. silakan lagi. masuk ke ruang kerja Kepala Staf Angkatan Udara. Pak Kaso, saya ingin dapat gambaran sedikit soal kekuatan pertahanan udara kita. Gambarannya seperti apa sih sekarang ini? Ya, saat ini kekuatan pertahanan udara kita menurut saya sudah pada posisi level yang baik. Namun tentunya masih harus terus ditingkatkan melalui berbagai upaya, salah satunya adalah modernisasi. Ya. Kekuatan pertahanan udara yang dimiliki Angkatan Udara pada prinsipnya adalah mengintegrasikan 3 unsur. Yang pertama adalah sensor, kemudian shooter, dan kodalnya yang secara terpusat, secara organisasi diperankan oleh Korps Udara Nasional. Jadi unsur sensor itu melalui radar dan juga pesawat yang berkemampuan penginderaan. Itu sebagai mata dan telinga kita untuk mengawasi wilayah kedaulatan Indonesia secara terus-menerus dalam waktu 24 jam. Jadi tidak pernah terhenti. Yang berikutnya unsur shooter atau unsur penindak, ya. Jadi melalui radar yang ada di pesawat tempur selaku penindak, gitu ya. Ada juga rudal pertahanan udara yang kita miliki dan lain sebagainya. Nah, tugasnya melakukan pengamatan lebih dalam hingga melakukan penindakan jika terdapat ancaman terhadap kedaulatan bangsa. Yang berikutnya unsur kodal atau komando kendali yang berperan dalam menganalisa dan mengambil keputusan, menjembatani antara berbagai unsur unsur sensor dengan unsur-unsur penindak gitu dalam suatu jaringan sehingga memiliki SE atau situation awareness yang tinggi. Di samping itu, peran dalam melaksanakan pertahanan udara nasional tentunya tidak bisa dijalankan sendiri. Ya. Kita juga tentunya berkolaborasi dengan angkatan lain, yaitu Angkatan Darat dan Angkatan Laut yang memiliki kemampuan hanut gitu ya. Dan Mabes TNI sebagai pengguna kekuatan juga terus-menerus meningkatkan interoperabilitas antar matra. Interoperabilitas itu bagaimana kita saling bisa berinteraksi dalam suatu kegiatan operasi bersama agar dapat melaksanakan fungsi pertahanan udara secara sinergi, efektif, dan tentunya berdaya gentar yang tinggi. Oke. Gitu. Pak Kaso, saya sebagai masyarakat awam sering mendengar soal modernisasi alutsista. Ini belakangan selalu digencarkan ya. Perkembangannya itu bagaimana sejauh ini Iya. Pak soal itu? TNI Angkatan Udara terus berupaya untuk memodernisasi alutsistanya. Kita tidak bisa lagi menggunakan peralatan yang sudah lama dan sudah usang. Teknologi begitu cepatnya berubah, begitu cepatnya berkembang. Sehingga mau tidak mau kita harus adaptif mengikuti perkembangan teknologi itu. Kita juga paham bahwa membangun kekuatan udara itu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit dan membutuhkan waktu yang juga tidak cepat, ya.
Sehingga dalam penyusunan anggaran kita harus benar-benar mempertimbangkan kondisi keuangan negara. Perkembangan lingkungan strategis, situasi geopolitik yang kita hadapi, ancaman terus berubah, semakin kompleks, semakin dinamis. Untuk itulah Angkatan Udara melakukan kajian, melakukan evaluasi, dan kita juga mengajukan kepada pemerintah seberapa besar sih kebutuhan Angkatan Udara. Alhamdulillah dalam 5 tahun terakhir pemerintah begitu besar menaruh perhatian kepada Angkatan Udara, kepada dalam hal bidang pertahanan, khususnya untuk modernisasi pesawat-pesawat dan alutsista Angkatan Udara. Jadi kita bergerak maju lah ya Pak? Harus bergerak maju. Tidak ada pilihan lain, gitu ya. Karena prinsip begini, luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Kita bukan negara invasi, kita juga tidak memihak blok manapun. Indonesia akan mengedepankan prinsip untuk menciptakan perdamaian dunia. Oleh karena itu, sangat penting bagi Indonesia untuk memiliki sistem pertahanan udara yang kuat, alutsista yang modern, dan diawaki oleh personil yang profesional. Kita ingin Angkatan Udara yang kuat, ampuh, bukan untuk menakut-nakuti rakyat, bukan untuk menakut-nakuti negara tetangga, bukan untuk berperang dengan musuh, tetapi kita ingin lebih menjaga situasi keamanan yang kondusif, situasi perdamaian di kawasan yang terjaga. Kita sudah punya alutsista yang ideal Pak untuk pengamanan, memperkuat pertahanan udara kita? Jadi sedikit saya ingin menyampaikan beberapa alutsista yang akan kita awaki ke depan. Ya. Jadi yang pertama, kita mendapatkan tambahan pesawat C-130 Hercules tipe J yang jumlahnya kemarin genap 5 pada tanggal 16 Mei yang lalu. Kemudian dari pesawat tempur juga kita akan kedatangan pesawat Rafale yang buatan Prancis, sejumlah 42 pesawat. Penempatannya sementara kita fokuskan ada di Pekanbaru dengan Pontianak nantinya. Kemudian dari pesawat angkut kita akan juga mendapatkan A400. Itu pesawat angkut lebih besar dari Hercules. Ini untuk penempatan masih kita kaji home base-nya di mana yang terbaik. Kalau tadi pesawat tempur sudah, pesawat heli, kita mendapatkan tambahan heli multiguna atau multifungsi, itu heli Karakal H225. Kita sudah mendapatkan 8 pesawat yang tahun lalu diserahkan langsung oleh Bapak Prabowo, Bapak Menhan kita. Kemudian pesawat terbang tanpa awak. Ya, jadi nanti kita akan mendapatkan tambahan pesawat UAV atau UCAV, Unmanned Combat Aerial Vehicle MALE, Medium Altitude Long Endurance, yang mempunyai kemampuan BLOS, Beyond Line of Sight. Untuk pesawat tempur yang ada, kita juga melakukan upgrade untuk pesawat F-16 melalui program MLU. Ya, melalui program ini F-16 lama yang kita yang tipe A dan B mengalami peningkatan kemampuan yang signifikan, baik avionik, sistem persenjataan maupun struktur pesawat yang akan memperpanjang usia pakai dan kemampuan tempurnya. Kemudian kita juga akan mendapatkan radar baru, ada jumlahnya 25 dan sejumlah peluru kendali pertahanan udara. Nah, nanti ini akan penggelarannya juga akan kita buat sedemikian rupa tidak ada lagi blind spot di area Indonesia. Nantinya dengan 25 radar baru, ada sebagian yang menggantikan yang sudah lama, ada yang memang membangun di lokasi yang baru. Ada banyak titik yang baru ini Pak? Ada sekitar 12. 12 titik? Maaf, 13. 13. Itu di kawasan? Tersebar. Jadi kita melihat Indonesia kalau kita gelar, nanti cakupan radarnya akan kelihatan. Mana daerah-daerah yang tidak
bisa terdeteksi, tertangkap radar. Itu yang kita penuhi. Kita ingin mengintegrasikan seluruh platform-platform tersebut. Oke. Platform radar, kemudian rudal, pesawat-pesawat, shooter, segala macam, menjadi satu jaringan tempur yang terintegrasi dengan situation awareness yang tinggi, yang nanti ujungnya kita akan mengarah ke NCW, Network Centric Warfare, sehingga akan memberikan multiplier effect dalam melaksanakan tugas secara cepat, secara tepat, dan secara efisien. Itu sebenarnya kita butuh berapa lama proses untuk kemudian kita benar-benar menjadi negara yang siap dengan modernisasi itu? Untuk membeli alutsista itu kita tidak hanya punya uang, beli barang siap. Oke. Jadi ada proses. Membeli pesawat itu minimal 5 tahun. Kita tidak bisa bilang Menarget bahwa waktu. Iya. Jadi kita juga tidak mau membeli alutsista yang sudah usang, dalam artian kita juga tidak mau menggunakan yang sudah tidak mempunyai kemampuan yang tinggi, dan kita ingin terus beradaptasi dengan teknologi. Saya membaca Anda punya visi ampuh ya. Iya, iya. Ampuh itu adaptif, modern, profesional, unggul, dan humanis. Iya, iya. Bagaimana itu dielaborasi untuk kemudian menguatkan kembali TNI atau Iya. menguatkan ke depan TNI AU ini? Jadi semenjak saya dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, jadi saya ada keinginan saya membuat Angkatan Udara menjadi maju. Jadi saya membuat suatu visi, yaitu menjadi Angkatan Udara yang ampuh. A-nya itu adaptif, yang bermakna bahwa kemampuan Angkatan Udara secara cepat, secara efektif dapat menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan dan tantangan yang muncul. Kemudian modern, kita ingin pembaruan dan pengembangan alutsista dengan teknologi mutakhir yang seperti tadi saya sampaikan, dan juga menggunakan metode-metode pengembangan sumber daya manusia dalam hal operasional, dalam hal pelatihan, dalam hal manajemen, untuk memastikan bahwa Angkatan Udara berada di garis terdepan dalam inovasi teknologi militer. Kemudian yang berikutnya adalah profesional, yang bermakna bahwa Angkatan Udara mempunyai standar etika yang tinggi, standar etika kerja, standar kedisiplinan, standar keahlian yang tinggi di antara personel-personel Angkatan Udara. Yang berikutnya adalah unggul. Unggul bermakna bahwa dedikasi Angkatan Udara untuk mencapai standar kinerja tertinggi dan berusaha tanpa henti untuk melakukan yang terbaik, ya, baik di dalam kompetensi individu sebagai satu kesatuan. Yang terakhir adalah humanis. Humanis bermakna bahwa komitmen Angkatan Udara untuk selalu mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap tindakannya dan keputusannya. Pak Kaso, apakah ada rencana strategis pengembangan kawasan misalnya di dalam program kerja Anda? Sebetulnya nanti lebih jauh setelah ada IKN. Ya. Oke. Kita juga ingin mengembangkan teknik pertahanan udara yang terpadu di IKN. Tetapi itu nanti kita bicarakan lebih lanjut. Ya. Nah, jadi intinya bahwa selain modernisasi alutsista, saya juga ingin meningkatkan sumber daya manusia yang profesional dan mengembangkan infrastruktur yang dan teknologi yang tinggi. Kita sangat menyadari seberapa canggihnya alutsista kalau tanpa diawaki oleh manusia yang profesional tidak ada apa-apa. Banyak kesempatan sekolah kita berikan kepada personel, banyak pelatihan-pelatihan, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri kita berikan kesempatan semua personel Angkatan Udara. Mereka saya harapkan nanti yang membangun dan melaksanakan tugas Angkatan Udara dengan baik. Baik, terima kasih Marsikal TNI Tony Haryono. Terima kasih, Kepala Staf Angkatan Udara, sudah berbagi pandangan. Kami jadi tahu, masyarakat jadi tahu juga seperti apa visi Anda ke depan dan juga tentunya kekuatan pertahanan udara kita. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Nilu. Sehat selalu. Terima kasih, sehat selalu.